وعلى من هو سلفنا صالح وعلى من صاحب الكتاب البخاري إمام عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجوفي نفعنا الله لنا ذريتنا وتلامذنا تلميذنا عز نور البركات في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman ini menerangkan bab tentang iman. Babul iman. Bada utawi ini itu babul iman. Ini menerangkan babnya iman. Al iman utawi iman itu qaulun wa qaulun nabi dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islam ala khamsin, didirikan Islam itu ala khamsin atas 5 perkara. Wa huwa dan utawi iman itu qaulun wa fi'lun. Yang dinamakan iman itu adalah ucapan dan pekerjaan. Jadi iman itu tidak hanya cukup di mulut, tapi juga harus ada aksinya, ada aksinya, ada pekerjaannya. Seperti menjalankan sholat, setelah kita iman, kita menjalankan perintah-perintah agama secara fisik kita. Ya. Wa yazidu wa yanqus, iman itu juga bisa bertambah, bisa berkurang. Wa yazid, iman itu bisa bertambah, wa yanqus, iman kita juga bisa berkurang. Paham ya? Qala ta'ala, qala berfirman sapa Allah ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, liyazdadu supaya bertambah-tambah siapa mereka, apanya imanan imannya, ma'a imanim beserta imannya mereka. Jadi agar supaya bertambah, jadi harus ada upaya supaya kita ini terus bertambah-tambah, berkurang ya. Hum huda wazidna, dan menambahi siapa kami Allahum pada mereka hudan, apanya, hidayahnya. Jadi ini adalah wazidna hum huda yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Wa qala ta'ala wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Wa yazidu, dan menambahi siapa Allah alladzina pada orang banyak ihtadau yang mendapatkan hidayah siapa mereka, hudan pada hidayah, pada petunjuk. Walladzina ihtadau zadahum, walladzina ada orang banyak ihtadau mendapatkan hidayah siapa mereka, zada menambahi siapa Allahum pada hudan, pada petunjuk. Wa atahum, dan memberikan siapa Allahum taqwahum, memberikan pahala kepada takwanya mereka. Wa yazdada alladhina amanu imana, wa yazdada, dan bertambah-tambah, wa alladzina pada orang banyak, amanu yang beriman, siapa alladzina, apanya, imanan imannya. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah, ayyukum zadathu hadi imana, ayyukum, di manakah di antara kalian semua, zadat yang menambahhu pada orang, hadi pada ini imanan, pada imannya. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, adapun orang yang beriman maka bertambahlah bagi orang yang beriman imannya. Bertambahnya iman berarti iman kita ini bisa bertambah, bisa berkurang. Wa qaulu, dan firman-Nya Allah taala, wa qaulu jalla zikruh, maha agung apa zikruh menyebutkan Allah. Fakhshawhum fazadahum, fakhshaw maka takut siapa mereka, fazada maka menambahum pada mereka apanya, imanan imannya. Wa qaulu ta'ala wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah bertambah pada illa imanan kecuali imannya, wa tasliman, dan taslimnya. Wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi minal iman. Perhatikan di sini, wal hubbu, dan mencintai fillahi di dalam Allah, wal bughdu, dan membenci fillahi di dalam Allah, minal iman, daripada iman. Perhatikan di sini nih ya. Jadi orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, maka itu bagian daripada iman. Ya. Jadi kita itu boleh benci, boleh cinta.
Cinta dan benci karena Allah. Maksudnya apa? Kalau kamu benci kepada seseorang atau sesuatu, bencilah karena Allah. Benci karena Allah. Kalau kamu mencintai, mencintai karena Allah. Maksudnya kalau kamu mencintai sesuatu, cintai karena Allah. Katakanlah kamu cinta kepada orang tua kamu, paham? Kalau cinta sayang enggak sama orang tua kamu? Cintai karena Allah, maka kamu dapat pahala. Kalau kamu cinta sama anak kamu, cinta kepada ngaji kamu, cinta sama ngaji kamu, cinta sama pesantren kamu, cintai karena Allah. Kalau kamu cinta sama Allah, maka jangan dicampur cinta karena Allah bertentangan dengan Allah. Aku cinta sama bapakku, tapi bapaknya kamu setiap hari kamu sakiti. Bisa enggak itu kamu cinta seperti itu? Kau pemaunya anak bantu nak epenkah? Ya. Nak bantu ayah ya epenkah? Kau sendiri yang punya tanggung jawab. Kenapa harus saya yang repot? Nah, ini enggak bisa. Orang cinta karena Allah, maka harus proses cintanya tidak boleh bertentangan dengan Allah. Kalau kamu benci, bencilah karena Allah. Benci karena Allah itu boleh. Maka kalau kamu benci sama seseorang, tidak karena orangnya. Pokoknya kamu punya teman kamu itu tidak punya telinga, tidak punya kaki. Aku benci sama kamu karena kamu tidak punya telinga. Oh, hati-hati kalau begini. Orang itu tidak punya telinga, tidak punya kaki karena apa? Siapa yang membuat? Allah. Jangan benci karena fisiknya, tapi benci karena perbuatan yang bertentangan dengan Allah. Itu boleh. Kamu punya teman sukanya Masya Allah ninggalin sholat, kamu yang kau benci karena dia suka melanggarnya itu, pelanggarannya itu. Jangan benci kepada fisiknya, karena fisik zatiahnya, tapi benci karena perbuatannya yang melanggar syariat. Nah, oleh karena itu ini yang harus kamu jaga. Boleh benci atas perbuatan maksiatnya, bukan pribadinya. Itu tidak boleh pribadinya. Islam itu luar biasa. Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Islam itu yang lebih dimuliakan di sisi Allah, orang yang mulia di sisi orang yang lebih bertakwa. Tidak pandang ras, kulit, suku, macam-macam enggak. Ya, kulitnya boleh berbeda-beda, sukunya boleh berbeda-beda. Allah yang lebih memuliakan orang itu yang lebih bertakwa. Tidak karena sukunya, orang Arab kah, Jawa kah, macam-macam. Yang dipandang orang yang lebih mulia di sisi Allah adalah orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Islam. Islam itu tidak mengenal Islam itu tidak mengenal semacam kasta, ya. Tidak mengenal kasta. Yang lebih bertakwa. Kamu anaknya presiden tidak bertakwa, kamu anaknya kopral tapi lebih bertakwa, kamu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran begitu apa tidak? Inna akramakum indallahi. Anaknya raja tapi tidak bertakwa, anaknya petani tapi bertakwa. Anaknya raja malas sholat, malas jamaah, tapi anaknya orang petani rajin sholat, senang ibadah, senang ngaji. Lebih mulia mana di sisi Allah? Anaknya petani yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jadi bencilah karena Allah, cintailah karena Allah, maka akan mendapatkan pahala di sini. Jadi kalau karena perbuatannya, lagi hati-hati. Jadi benci dan cinta karena Allah itu adalah bagian daripada iman. Wa kataba, dan menulis siapa Umar bin Abdul Aziz ila Addi bin Addi, inna lil imani. Kata tulisannya Al Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya bagi iman itu faraido wa sara'i'a wa hududan. Syariat ada beberapa hukum
ada sunnah. Barang siapa istakmala menyempurnakan siapa orang kepada iman tadi, yang menjalankan faraid, syara'i, hudud, sunan tadi, istakmala maka menjadi sempurna apal iman. Wa man lam yastakmilha, barang siapa tidak menyempurnakan siapa orang kepada itu tadi, kewajiban, syariat agama, hukum, sunnahnya, maka lam yastakmil iman, maka tidak akan bisa sempurna iman itu. Fa in ais, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau saya masih diberikan anugerah umur, fasaubayyinuha, maka akan aku terangkan kepada terangkan itu semuanya lakum pada kamu semuanya, hatta ta'malu, sehingga mengerjakan kamu semuanya biar dengan itu kesempurnaan iman. Wa in amut, dan jika mati siapa saya, fama ana ala suhbatikum biharis, dan tidaklah saya ala suhbatikum atas persahabatan kamu biharisin yang sangat lobo, yang sangat mengharapkan banget kebaikan buat kalian semuanya. Jadi ini kehidupan ini adalah kehidupan yang perputaran. Makanya orang yang suka maksiat ini, Umar bin Abdul Aziz, kalau saya mati, kalau saya hidup, kalau saya mati. Hidup itu seperti ini, kita ini hidup akan mati. Tapi yang terpenting tidak hanya sekedar bagaimana mati kita itu loh, bekal kita mati itu loh apa. Ya, hidup kita itu macam-macam bagaimana kita akan mati. Maka kalau kamu sudah menyadari seperti itu, hayati bahwa kita ini akan persiapan apa yang harus kita hadapi tentang kematian. Itu yang harus dijaga. Fama ana alaikum syuhadu. Wa qala Ibrahim, dan berkata saya Ibrahim, walakin liyatma'inna qalbi. Nabiullah Ibrahim di dalam walakin, dan akan tetapi lihat mainah, agar supaya menjadi tenang di hati saya, iman saya di dalam hati saya. Nabi Ibrahim itu pernah minta sama Allah, ya Allah, ini suatu ketika Nabi Ibrahim melihat sesuatu, bagaimana ini binatang begini nih, binatang sudah hancur lebur, dimakan itu kemana-mana, terus nanti bagaimana ini dihidupkan kembali, bagaimana mereproduksinya kembali, ya Allah tunjukkanlah aku padaku supaya saya menjadi tenang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, gini aja, kamu sekarang mengambil burung itu campur aja, kau cacah-cacah, kau kasih mati burung itu, kau cacah-cacah, hancurkan dagingnya, kau aduk menjadi satu. Yang satu nanti pokoknya kau taruh di bukit sana, yang satu di bukit sana, yang satu di bukit sana, campur. Setelah kau panggil, bagaimana yang sebagian ada di sini. Begitu dipanggil, semuanya unsur-unsur itu tadi, unsur-unsur daging-daging semuanya yang hancur-hancur, yang kayak pergedel itu mencampur jadi satu, kemudian jadi burung, menjadi burung lagi. Kalau Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, kun fayakun, jadi kalau mereproduksi lebih mudah lagi, ya, lebih mudah lagi. Waqala dan berkata siapa Mu'ad, ijlis bina nu'minu sa'atan. Wa Mu'ad bin Jabal, ijlis, kamu duduklah bersama kami sa'atan, 1 jam saja. Nu'minu sa'atan, kamu bisa bertambah iman kamu 1 jam. Jadi maksudnya adalah di majelis zikir, majelis ilmu, duduk bersama kami. Artinya berzikir itu menyebabkan tambah iman. Berzikir itu menyebabkan tambah iman. Maka kita di sini dilatih ajar zikir bersama, baca Yasin bersama, baca la ilaha illallah bersama-sama. Ini kalau ketika kamu berzikir itu dihayati betul, maka akan menambahkan iman. Tapi kalau kamu ini di dalam keterangan, kalau seseorang berzikir kepada Allah tapi hatinya lalai, ya tetap dapat, tapi hijab dirinya antara Allah itu masih ada terhijab 1000 hijab. Perhatikan, maka ketika zikir upayakan kamu konsen yang sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh, la ilaha illallah, pikirannya kamu melayang-melayang, tidak fokus, tidak berupaya untuk hudur. Kamu berhadapan, kamu lagi sowan, kamu sedang berzikir dengan Ismullah, nama Allah yang mulia itu. Ya, kalau kamu masih tengok kanan kiri, tidak fokus, ya maka kamu masih terhijab. Maka karena itu di dalam i'lam annal qalba, sesungguhnya hati itu kalbait, seperti rumah. Idza halla fihi al-hal ammarah, ketika rumah itu ditempati, maka rumah itu akan menjadi diramaikan. Wa lam yahul, kalau tidak ada ditempati rumah itu,
maka menjadi maka menjadi haram, menjadi sunyi rumah itu. Wa dzikru wa ta'ah. Perhatikan di sini, wa dzikru dan utawi zikir, wa ta'at dan taat kepada Allah, wa ta'at lil qalbi imaratuh. Lil qalbi zikir dan taat kepada Allah, amal-amal taat kepada Allah itu adalah yang bisa meramaikan hati ini. Yang bisa meramaikan hati ini adalah zikir dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maksiyah wal ghaflah wal maksiyah, melalaikan diri. Lale itu tahu lale ya. Kamu lale, hati kamu itu enggak zikir, enggak konsen, enggak hudur di hadapan Allah. Ya, perhatikan, enggak boleh rame. Jadi dibikin lale, hati kamu melalaikan diri. Yang banyak sekarang melalaikan diri kita itu banyak sekali. Kamu lagi nonton orkes, ya, orkesnya joget-joget, itu bisa melalaikan hati kamu karena seolah-olah orang kalau sedang lalai itu lalai kepada Allah, lalai kepada Allah. Kamu lagi dengerin musik yang melalaikan, sibuk kamu dengan HP kamu, lagi game, di hal yang seharusnya untuk zikir kepada Allah. Masya Allah, yang hati lalai apa kamu itu? Lalai, kamu bisa lalai seperti ini. Maka oleh karena itu menyebabkan ketika lalai itu adalah lil qalbi kharab. Wa man izdada dzikru wa ta'atu izdadat hayatu qalbi. Barang siapa mau menambah memperbanyak zikirnya kepada Allah, menambahnya kepada Allah, maka akan bertambah izdat hayatu qalbi, maka akan semakin bertambah hidupnya hati ini. Yang penting masyarakat muslimin, perhatikan. Jadi yang terpenting dalam hati itu illa man atahullah biqalbin salim. Jadi orang yang akan selamat nanti di akhirat itu, orang yang akan selamat di akhirat nanti itu adalah orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat. Hati yang sehat itu karena apa? Tidak melalaikan hati kita untuk berzikir kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah. Tidak dilalaikan hati kita dengan maksiat-maksiat kepada Allah. Makanya yang akan selamat kamu ingin selamat nanti di akhirat, ingin selamat, jaga hati kamu, jangan sampai mati hati kamu. Caranya memperbanyak zikir, memperbanyak kualitas taat kita kepada Allah SWT. Semakin kita melakukan ghaflah, lalai, semakin kita melakukan maksiat-maksiat di jalan Allah, maka itu akan semakin mati hati kita. Kalau mati hati kita, jangan mengharap kamu selamat di akhirat nanti. Jangan harap kau selamat di akhirat. Karena orang yang selamat, Al-Quran mengatakan illa man atahullah biqalbin. Makanya kamu jangan sampai terlena oleh godaan-godaan duniawi. Dunia ini sungguh sekarang ini menggoda diri kita dengan nafsu-nafsu kita, macam-macam nafsu-nafsu kita, karena ingin perkara dunia, nafsu kita dikejar segala macam. Perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Ibnu Mas'ud al-yaqin al-iman. Berkata Ibnu Mas'ud, yakin itu adalah bagian daripada iman. Ya. Yakin itu adalah bagian daripada Sekarang ini permasalahan kronis kita ini kan banyak orang yang nggak yakin. Masa sih orang itu masak-masak terus? Iya, masa sih orang mati itu kan, orang mati sudah badannya hancur lebur begitu, masa diseksa? Bagaimana diseksa? Orang mati begitu, pokoknya mati hancur lebur, ditindas sama tabrak truk, hancur lebur badannya. Masa mau ditanya-tanya? Yang ditanya apa? Manusia ini kan dua unsur. Manusia ini dua unsur. Unsur jasad, unsur
rohania, unsur roh. Loh, kalau roh dicabut jasad kita, yang akan mempertanggungjawabkan itu roh kita. Ya, roh kita yang paling utama, ya, roh kita itu. Roh kita itu masya Allah. Kalau diibaratkan itu seperti kalau kamu roh kita itu di dimensi roh kita ini, katakanlah seperti orang mimpi. Orang dalam kubur masa diseksa seperti orang dalam mimpi. Logikanya seperti orang dalam mimpi. Kalau kamu lagi main-main, kamu lagi ngerumpi dengan teman-teman kamu. Teman kamu ada yang tidur di samping kamu. Lagi mimpi, ada apa? Kamu bisa bantu apa tidak? Padahal teman kamu itu minta bantuan karena di dalam mimpinya itu dia dikejar-kejar sama 1000 gerandong. 1000 geran umpamanya, dok ketakutan lari terbirit-birit. Teman kamu di samping kamu lagi main-main, kamu bisa bantu enggak kamu? Enggak bisa bantu karena masuk di dalam dimensi alam mimpi. Kalau nanti dimati itu di dimensi alam barzah, di dimensi alam roh. Ya bagaimana kamu bisa bantu? Ya, bapak kamu yang kau sayangi, kamu tidak akan bisa bantu kecuali hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahannya sekarang itu yang kronis al-iman, al-yakin, al-iman. Yakin itu sudah puncak daripada yakin, kamu yakin. Karena al-iman itu iman perkara alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Harus beriman perkara ghaib, mati, alam barzah, alam akhirat, alam nanti surga neraka itu alam gaib. Kalau kamu tidak beriman, kamu tidak akan diterima iman kamu. Kamu iman, tapi kamu yakin nanti alam kubur ada siksa dan enggak. Kamu nanti masuk ada alam kiamat sih. Kebanyakan orang sekarang terlena karena merasa dia tidak meyakini bahwa kita ini akan mati, kita akan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita, amal perbuatan kita di alam barzah itu dan di akhirat nanti. Maka oleh karena itu jaga. Kalau kamu sudah dianugerahkan yakin atas ini, jaga keyakinan kamu itu. Yakin perkara gaib. Kita itu harus yakin perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil. Kalau kamu tidak percaya dengan perkara gaib, maka kamu tidak akan beriman. Iman kamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ij'alna ahlan dzurriyyatan ya Allah min ahli ilmu khair wa la taj'alna wajhum ahli sur. Waqtub lana Allahum as-sihha wa la wassalamu turunkan sebaik-baiknya perilaku ya Allah. Fid dunya hasanah fil akhirati hasanah